Kali ini Prisma Data Abadi akan memberikan training kepada sistem analis bagian modul sistem administration atau dikenal juga dengan modul admin. Sebagai pembuka, modul admin digunakan oleh basis atau bagian instalasi software Capella ERP dan sistem analis. Untuk kali ini kita akan fokus ke menu sistem analis saja. Pertama kita akan login dulu dan tampilan ini. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Capella ada beberapa modul besar ya. Ada sistem administration, ada umum, ada akuntansi, ada pembelian, gudang, supporting system, HR, penjualan, dan produksi. Oke. Nah, kita fokus hari ini adalah sistem administration-nya. Nah, menu yang sering dipakai atau yang memang dipakai oleh sistem analis adalah parameter, akses menu, akses group, menu objek, akses user, sistem penomoran, alur dokumen, dan perusahaan. Nanti berkembangnya waktu ada user dashboard, ada log transaksi. Oke, kita buka dulu parameter. Menu parameter ini digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap parameter yang digunakan di semua menu. Misalkan format waktu atau jam, format tanggal dan jam, format tanggal, jumlah desimal untuk harga ya, jumlah desimal untuk quantity, grup separatornya atau disebut juga separator ribuan, pemisah ribuan, terus pemisah desimal atau desimal separator, kemudian base currency yang dipakai oleh perusahaan tersebut, kemudian ID-nya gitu kan, title segala macam, sampai ke misalkan SMTP servernya, SMTP portnya, event SMS segala macam. Jadi di Capella itu tidak dikenal hard code, semuanya harus by data. Oke. Next, kita ke akses menu. Akses menu adalah daftar menu yang kita pergunakan. Jika ada menu yang tidak digunakan, matikan saja statusnya atau disable aja. Oke, kita lanjut ke akses group. Grup ini bertujuan untuk menyatukan atau membuat logic dari beberapa user. Contoh, ada satu departemen, misalkan namanya purchasing ya, atau pembelian. Nah, kita buatkan saja grupnya, grup purchasing ya, misalkan gini. Kemudian dari situ kita kelompokkan lagi, kita lihat nih sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, bagaimana caranya mendapatkan job desk? Ya, kita minta saja ke klien, ini job desk-nya apa saja nih ya, itu perlunya gitu. Oh, ternyata sama saja ya, semua staff purchasing sama saja, ya sudah kita buatkan. Oke. Nah, di access group ada naming convention. Kenapa perlu ada naming convention? Supaya ingat semua gitu kan. Jika satu orang sistem analis lupa, yang lain masih bisa membantunya. Ada yang disebut general
group, ada yang specific group, ada juga nanti yang depannya WF atau workflow. Yang depannya general itu kita atur supaya mungkin ada departemen lain yang menggunakan menu dari departemen tersebut, tapi statusnya hanya baca saja. Itu yang biasanya kita sebut general modul atau general group gitu ya. Kemudian ada yang fokus ke departemen tersebut. Nah, kita kasih nama aja sesuai dengan departemennya, misalkan purchasing atau purchaser atau sales atau PPSC atau production. Jadi fokus ke menunya masing-masing. Ada juga nanti workflow WF, ada grup WF. Workflow ini bertujuan untuk mengelompokkan untuk pengaturan terhadap alur dokumennya. Misalkan dapat admin sama-sama admin purchasing gitu ya, nanti lainnya ke supervisor purchasing gitu. Ya, ini contohnya. By default Capella sudah menyediakan berbagai macam jenis grup dan ya generalnya, tapi ini jelas pasti bisa bertambah ya, karena ingat ini sesuai dengan kebijakan perusahaan customer. Jadi kita hanya menjelaskan saja, customer lah yang menentukan ini boleh ini boleh buka ini boleh buka ini. Itu ya. Jadi ini contoh pemakaiannya. Folder set boleh diunduh, sama macamnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman contohnya. Oke, ke menu objek. Apa yang dimaksud dengan menu objek? Jadi menu objek ini digunakan untuk mengatur hak seseorang atau grup seseorang. Grup itu dengan datanya gitu. Nah, berikut ini adalah contohnya. Jadi by default Capella sudah menyediakan 19 objek data yang bisa kita atur, dan ini bisa bertambah ya. Misalkan ada customisasi gitu ya, ada customize terhadap Capella, kemudian butuh untuk sampai ke otorisasinya, maka tambahkan di sini. Oke. Akses user. Nah, setelah tadi ya kita atur grupnya, kita atur objeknya gitu kan, kita ke usernya, kita daftarkan usernya, misalkan Joko, namanya Joko Tole, passwordnya apa, email, telepon, language, time, dan segala macam. Oke, kalau kita buka ada master supplier, ini bisa kita atur ya, misalkan Joko Tole itu, oh dia orang purchasing, oke, ya udah atur gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini mesti kita dapat dari customer ya, jangan lupa ini kebijakan customer. Oke. Setelah itu next kita ke sistem penomoran. Di Capella itu sudah disediakan fasilitas untuk memberikan nomor dokumen secara otomatis dengan format yang diatur polanya. Jadi Capella sudah menyediakan format-format atau tag antara lain plan, YY, monrom, dan angka nomornya, angka otomatisnya. Kemudian
nomor itu apakah kita mau riset per bulan kah ataukah cukup tahunan saja gitu. Ingat, kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Oke, next kita ke alur dokumen. Di alur dokumen kita akan atur bagaimana perpindahan data atau perpindahan dokumen dari satu orang ke orang berikutnya. Jadi kita tinggal membuat aja, misalkan admin purchasing membuat dokumen purchase order, maka admin purchasing set angka 1, kemudian supervisornya di set angka 2 sampai ke berapa banyaknya dokumen purchasing itu akan dilakukan approval. Untuk proses rejectnya tinggal balikannya ya. Nah, saya cari di sini purchase order, cari purchase order gitu ya. Nah, misalkan ada 3 orang yang terlibat untuk proses approval, maka konsepnya adalah jumlah orang ditambah 1, maka di set di sini maksimumnya. Jadi contoh admin purchasing 1, supervisor 2, manager purchasing 3. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. 4 berarti 4-nya selesai. Selesainya akan pindah ke departemen lain, misalkan ke bagian gudang, kemudian ada lagi ya, bagian accounting misalkan gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu alur dokumen. Setelah itu kita ke perusahaan. Ini kita daftarkan nama customer kita, kode perusahaan, alamat, kota, sampai ke logonya gitu kan. Oke. Oke, kita lanjut ke log transaksi. Di log transaksi ini oke ya. Jadi begitu proses implementasi Capella ERP bagian sistem analis. Jadi teman-teman setting di situ. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan ke training berikutnya, yaitu mengatur data di modul yang lain. Oke, demikian training hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.